Oke, nah sekarang kita kerjakan yang C ya. Gimana cara gambarnya, Pak? Sama. Kita pisah dulu satu-satu. Berarti ini saya bisa tulis dalam bentuk Y sama dengan X min 1. Ini juga ya, Y sama dengan X min 3. Ini apa? Y tandanya ya, baca keseluruhan berarti ya. Y kurang dari atau sama dengan 2. Oke, ini cara baca gampang ya. Kemudian kita mencari pembuat di dalam mutlak itu 0. Berarti 0 sama dengan X min 1. 1 sama dengan X. Ini juga ya yang kedua. 0 sama dengan X min 3. 3 sama dengan X. Oke. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita buat tabel bilangan ya. Oke, saya garis di sini ya. Nah, ini X, Y. Di sini 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 0, min 1, min 2, min 3. Ketika 1, nilainya berapa? 0 ya. Ketika 2, masukkan ke sini. 1, di sini 2 berarti 3, 4, 5. Ketika 0 berapa? 0 negatif 1. Mutlak dimutlakkan 1 ya. Sorry, sini. Di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita pasang tuh titik-titiknya di diagram Cartesius. 1,0 sini. 2,1 di sini. 3,2 di sini. 4,3 di sini. 5,4 di sini. 6,5 di sini ya. Nah, kemudian ketika 0,1 di sini, min 1,2 di sini, min 2,3 di sini, min 3,4 di sini. Sekarang kita garis atau kita hubungkan titik-titiknya nih. Jadi apa nih? Ke sana, ini ke sini. Oke. Ini untuk grafik fungsi Y sama dengan X min 1. Nah, sekarang kalau yang ini gimana, Pak? Ya udah kita cari dulu titik-titiknya berapa aja, baru kita hubungkan. Saya ganti pena biru deh. X, Y. Oke, kita buat di sini. Nah, berapa X-nya? 3. Saya taruh 3 di tengah-tengah sini deh. Kanannya berapa? Kanannya ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Kiri 3, 2, 1, 0, negatif 1. Oke. Kemudian kalau misalkan 3, X-nya 3, Y-nya berapa? 0 ya. Oke. Ketika 4, masukkan ke sini. 4 dikurangi 3, 1. 1, 2, 3, 4. Ketika 2, 2 dimasukkan sini, negatif 1 dimutlakkan 1 juga, Pak. Oke, ini juga sama, karena cerminan ya mereka ya. Nah, selanjutnya gimana? Kita masukin tuh titik-titiknya. 3,0 di sini. 4,1. Ini 4 ya. Itu di sini. 5,2 itu di sini. 6,3 itu di sini. 7,4 itu di sini. Oke, kemudian apa nih? Kemudian ketika X-nya 2, dia 1 ya. Berpotongan dengan si grafik hijau. Ketika 1,2 di sini, 0,3 di sini, negatif 1,4 di sini. Oke, kita hubungkan nih garisnya nih. Garis titiknya nih. Ini ke sana. Ini ke sini. Oke. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita masih punya satu lagi ya, garis, yaitu Y sama dengan 2. Karena ada sama dengannya, kita garis lurus berarti dia ya. Ini Y sama dengan 2. Saya garis lurus. Seperti ini. Oke, dapat ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita arsir nih. Karena Y kurang dari atau sama dengan 2, maka arsirnya kemana? Arsirnya ke bawah ya. Arsirnya kita ke bawah. Ini, garis yang ini. Yang merah. Oke. Nah, sekarang lihat tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau mutlak kurang dari atau sama dengan, arsirnya kemana? Arsirnya ke dalam ya. Nah, sekarang berarti kita arsir yang ke dalam nih, grafik yang biru. Arsir ke dalam. Ini saya arsir ke dalam ya. Ini juga. Pak, yang biru loh, Pak. Itu yang hijau. Oh iya. Itu yang hijau. Ini yang biru. Oke, gini berarti. Maaf. Faktor U. Nah, kemudian yang hijau. Berarti yang hijau ini ya.
Ini si arsir. Ini juga. Oke, berarti sekarang daerah mana yang terkena 3 arsiran? Berarti di ini ya, segitiga yang kecil enggak sih? Yang ini karena dia kena yang merah, kena yang biru, kena yang hijau. Nah, maka HP-nya pasti terdapat di daerah ini. Nah, daerah ini dari mana sampai mana sih? Oh, dari 1 sampai 3. Nah, berarti saya bisa tulis intervalnya adalah X itu di antara 1 dan 3. Gitu. Maka HP adalah X sedemikian sehingga X itu di antara 1 dan 3. Di mana X X elemen bilangan real. Gitu cara gambarnya. Berarti dilihat pertama itu ya, tandanya kurang dari atau sama dengan berarti mutlaknya arsirannya ke dalam. Kalau dia lebih dari berarti mutlaknya di luar arsirannya. Nah, sama ini juga Y sama dengan 2. Karena tandanya kurang dari atau sama dengan arsirannya ke bawah. Nanti kalau lebih dari arsirannya ke atas. Gitu. Bisa? Sip. Oke, nah sekarang yang D. Soal ini requestan dari kalian nih, Pak, gimana kalau dua-duanya mutlak kiri dan kanan? Nah, sekarang udah saya kabulkan. Caranya gimana? Sama. Kita lihat ini berarti kita bagi 2 ya. Yang satu Y sama dengan 2 X min 2, yang satu Y sama dengan X plus 2. Oke, sampai sini kita mencari pembilang, mencari nilai X yang membuat dalam mutlak ini 0. Berarti 0 sama dengan 2X min 2. Min 2 pindah ke kanan, jadi berapa? 2 ya, sama dengan 2X. 1 sama dengan X. Oke, ketika X yang 1 dalam mutlak ini nilainya 0. Kemudian yang ini gimana? Sama, 0 sama dengan X plus 2. Min 2 2 pindah ke kiri jadi negatif 2 sama dengan X. Berarti ketika X nya negatif 2, di sini 0 ya, mutlak ini. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita gambar tabelnya. Oke, saya garis gini ya. Nah, di sini X, Y. Untuk yang ini dulu deh. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini min 0, min 1, min 2, min 3. Ketika X nya 1 berapa tadi? 0 ya. Ketika X nya 2, berarti 4 dikurangi 2, 2. 3, 6 dikurangi 2, 4. Berarti kelipatan 2 ya. Berarti 6, 8. Nah, kemudian ketika 0, min 2 dimutlakkan 2. Sama ya, kelipatan 4. Oke, selanjutnya gimana? Kita hubungkan titik-titiknya tuh. Ketika dapat 1, X-nya, Y-nya berapa? 0. 1,0 di sini ya. Ketika 2 berarti 2,2 di sini. Ketika 3 dia berarti 4. 3,4 di sini. Ketika 5 dia 8. 5 berarti 8 di sini. Oke. Sorry, ketika 4 dia itu 6, Pak. 6 dulu baru 8. Nah, ini ya. Kemudian ketika 0 dia 2 sama min 1 dia 4. Min 2 dia 6. Min 3 dia 8. Nah, kemudian kita apa? Kita hubungkan titik-titiknya dengan garis. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kerjakan yang satunya lagi, yang hijau. Berarti gimana caranya? Sama, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya. Di sini XY. Dan kita garis. Nah, lihat fungsinya X tambah 2. Ketika dia negatif 2, saya taruh negatif 2 di mana ya? Di sini aja deh. Kanannya negatif 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, negatif 2, ketika X negatif 2, masukkan sini berapa? 0 ya. Ketika negatif 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika negatif 3, masukkan sini. Negatif 1 dimutlakkan 1 ya. 2, 3, 4. Maka kita tinggal hubungkan aja titik-titik ini. Ketika X nya negatif 2, 0. Ketika X nya negatif 1, Y-nya berapa? 1 ya di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 3 di sini. X-nya 2, 4 di sini. X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya 5. 3,5 di sini. Nah, kemudian ketika X-nya negatif 3, Y-nya 1. Berarti negatif 3,1 di sini. Kemudian ketika X-nya negatif 4,2,
di sini, negatif 5,3 di sini. Ini kalau gambarnya rapi kelihatannya enak ya. Negatif 6,4 di sini. Oke, berarti tinggal kita hubungkan aja nih garisnya nih. Kok garis titik? Maaf, ini titiknya saya hubungkan ke sana. Ini saya hubungkan ke sana. Wih, oke, jadi ya. Jadi ini grafiknya. Y sama dengan mutlak X tambah 2. Ini Y sama dengan mutlak 2X min 2. Oke, selanjutnya lihat. Bacanya sama. Ini bacanya yang sebelah kiri itu satu kesatuan sendiri. Yang kiri tandanya kan kurang dari atau sama dengan. Kalau mutlak yang kiri kurang dari atau sama dengan, gambar mutlaknya gimana? Yang ke dalam ya. Ya, berarti yang ini, kurva yang ini nanti kita arsir dia ke dalam. Berarti kalau saya arsir ke dalam gini ya. Oke, gini. Oke. Nah, sekarang kalau yang kedua gimana ngasirnya? Nah, kalau yang kedua ini sedikit berbeda ya. Kalau dua mutlak gini, lihat ini. Ini yang sebelah kanan ini kan nilainya lebih besar nggak sih dibanding yang kiri? Ya enggak? Iya dong. Berarti mutlak ini kita pakai tandanya yang lebih dari. Nah, karena nilai yang mutlak ini kan nilainya lebih besar daripada mutlak ini. Maka arsirannya gimana kalau lebih dari? Dia keluar ya. Nah, gini. Maka ini kalau saya arsir, ini kan grafiknya. Saya arsir keluar nih, gini. Oke, ini berarti saya arsir lagi. Nah, gini. Oke, sekarang daerah mana yang terkena arsiran warna merah dan hijau? Dari sini, ini ke bawah 0 ya berarti ya. Sampai sini ya. Ini ke bawah kan 4. Nah, berarti pada rentang 0 sampai 4, disitulah memuat himpunan penyelesaian. Contoh, kalau misalkan kita ambil sembarang bilangan di sini, 2 deh kita ambil, masukkan aja ke sini 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 2, 2 ya. Di sini, kalau di sini saya masukkan 2, berarti 4 ya. Kan benar, 2 kurang dari atau sama dengan 4. Artinya 4 lebih besar. Tapi coba kita ngambil 6. Masukkan ke sini. 6 saya masukkan dari 12 dikurangi 2, 10. 10, kemudian di sini berapa? Kalau saya masukkan 6, 8 ya. 10 kurang dari atau sama dengan 8. Salah ya. Maka cukup sampai batas ini aja nilainya. Contoh deh, kita ngambil sebelah sini negatif 1. Saya masukkan di sini negatif 1 dikali 2, negatif 2. Dikurangi 2, negatif 4, dimutlakkan 4. Di sini negatif 1 ditambah 2, 1 ya. 4 kurang dari atau 1, kurang dari atau sama dengan 1. Enggak juga ya, salah ya. Maka cukup kita ambil sebarang bilangan dari rentang 0 sampai 4. Maka kalau saya tulis gini, X itu di antara 0 dan 4. Berarti HP-nya adalah X sedemikian sehingga X itu kurang dari di antara ya. X itu di antara 0 dan 4. 0 X 4, dimana X elemen bilangan real. Jadi saya ulangi, jelaskan lagi deh. Kalau soalnya seperti ini yang D ya, berarti kan mutlak sebelah kiri itu kan nilainya lebih kecil dibanding mutlak yang kanan, ya nggak sih? Nah, maka mutlak yang sebelah kiri gunakanlah tanda kurang dari. Maka gambar yang kiri ini, mutlak yang kiri, kita pakai syarat yang kurang dari atau sama dengan. Maka arsirannya ke dalam. Yang ini kurang dari ya. Dan yang kanan kan nilai mutlaknya lebih dari yang kiri. Berarti pakai tanda lebih dari. Berarti untuk mutlak ini arsirannya yang ini, untuk mutlak ini arsiran yang ini. Kemudian kita gambar di sini arsirannya. Kita lihat irisannya. Oh, ternyata ada irisannya di daerah ini nih. Nah, dia interval dari mana? Kita lihat X-nya. Oh, 0. Sini 4. Oh, berarti dari 0 sampai 4 memuat HP. Gitu. Bisa? Sip. Bisa ya.